Kalau pangganti indah ado samantaro suluah sadang kapadam, lalu dilipek malah pusako iswak membangki batang tarandam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basobok waliak kita dunsana Minang Mustika Jaya kasadonyo. Semoga dunsana abo kasadonyo barado dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan membahas soal pepatah Minang nambah judul membangki batang tarandam. Pepatah adalah bagian dari kebudayaan yang sangat penting terutama di Indonesia. Salah satu pepatah yang cukup sangat populer di masyarakat Minangkabau adalah membangki batang tarandam. Pepatahku mengandung makna nan dalam dan dapat memberikan pelajaran bagi kita kasadonyo. Dalam bahasa Minang, kata batang acok diartikan sebagai kehormatan atau martabat, sedangkan tarandam berarti hilang atau tercemar. Jadi dari definisi tersebut, maka pepatah Minang membangki batang nan tarandam bisa diartikan sebagai usaha untuk mengangkat kembali kehormatan nan Allah hilang atau pernah tercemar. Pepatahku mengajarkan kepada kita nilai-nilai tentang ketabahan, keberanian, dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Ketika seseorang mengalami kesulitan atau suatu komunitas atau kelompok mengalami masalah dalam mencapai sebuah target atau tujuan, misalnya mencapai prestasi atau mencapai angan yang diharapkan, maka pepatahku dapat menjadi motivasi untuk terus berjuang dalam pemulihan kehormatan nan lah hilang. Tentu diperlukan usaha nan kareh untuk membuktikan bahwa kita bisa bangkit dan meraih kembali kejayaan atau kemenangan tersebut. Dalam konteks sosial, pepatah ko acok dijadikan panduan dalam membangun kehidupan bermasyarakat nan harmonis. Jika ada anggota masyarakat yang melakukan kesalahan, maka inyo harus memulihkan kehormatan dan meraih kembali rasa hormat dari masyarakat yang banyak. Hal ko indah hanya dilakukan secara individu, namun juga dalam kelompok atau komunitas atau suku yang ada di Minangkabau khususnya. Namun pepatah ko juga tidak bisa disalahartikan sebagai cara untuk melakukan balas dendam atau membalas perlakuan buruk yang pernah dialami. Sebaliknya, pepatah ko mengharuskan seseorang untuk fokus pada perbaikan diri secara positif dan membuktikan kepada dunia bahwa inyo bisa melakukan yang tabayak meskipun sebelumnya pernah mengalami kegagalan atau mendapatkan perlakuan yang buruk. Dalam segala konteks, pepatah Minang membangki batang tarandam memberikan pesan tentang pentingnya untuk bangkit dari keterpurukan dan tetap berjuang sampai kita meraih kembali kejayaan yang pernah hilang atau terkikih atau menghilangnya oleh kesalahan atau perlakuan orang lain. Pepatah membangkit batang tarandam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan misalnya. Ketika seorang anak sekolah mendapatkan nilai buruk atau tidak dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh guru maupun ranggainya, maka dirinya dapat memanfaatkan pepatahku sebagai motivasi untuk taruh beraja dan menjadi lebih baik lagi. Sebuah contoh, ada seorang anak yatim piatu, itu sabik saja namanya Andi, yang berasal dari daerah Tapanci di Minangkabau. Meskipun keadaannya sulit, Andi memiliki tekad dan semangat dan tinggi untuk meraih prestasi di bidang pendidikan. Namun pada awalnya ia mengalami kesulitan dalam belajar dan mendapatkan nilai yang tidak baik atau mendapatkan nilai buruk. Andi kemudian mengambil inspirasi dari pepatah membangkit batang terendam dan memperbaiki sikap berajanya. Dirinya beraja dengan tekun dan berfokus pada kekurangan yang perlu ditingkatkan sehingga akhirnya mampu meraih prestasi dan lebih baik dan meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu salah satu contoh pengaplikasian dari pepatah Minang membangkit batang terendam khususnya di bidang pendidikan. Pepatahku juga acok digunakan sebagai inspirasi dalam sejarah Minangkabau. Dalam cerita salah satu tokoh penting di Minangkabau dalam ceritanya yaitu Datuk Sultan Maharaja. Sultan Maharaja merupakan seorang panglima perang nan terkenal dalam sejarah Minangkabau. Pada suatu waktu dirinya menghadapi perang nan sangat sulit dan pasukannya hampir kalah. Saat itulah Sultan Maharaja mengambil inspirasi dari pepatah membangkit batang nan terendam dan mengumpulkan seluruh prajuritnya dan memotivasi mereka untuk bertahan dan terus berjuang demi mempertahankan kehormatan mereka. Dengan semangat dan keyakinan yang tinggi, pasukan Sultan Maharaja akhirnya berhasil memenangkan perang. Pepatahku dapat pula diaplikasikan dalam memperkuat persatuan dan solidaritas masyarakat. Ketika sebuah komunitas atau kelompok masyarakat mengalami krisis atau kesulitan, maka pepatahku dapat menjadikan salah satu inspirasi bagi anggota masyarakat untuk bersatu dan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Iko dapat dilihat dari peran kaum padusi di ranah Minang namang organisir diri secara mandiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu contohnya adalah melalui kegiatan Ibu PKK atau Karang Taruna, di mana padusi-padusi Minangkabau berkumpul dan mengadakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Atau kalau zaman siswa dalam melakukan bertanam padi di sawah, itu biasanya kaum padusi di ranah Minang melakukan bersama-sama dengan sistem gotong royong atau sistem julo-julo atau saling maisi di tempat masing-masing. Dalam konteks lain, pepatah Iko juga dapat diaplikasikan dalam dunia usaha atau dalam dunia bisnis. Ketika seorang pengusaha menghadapi kesulitan atau kegagalan dalam mengembangkan usahanya, maka dirinya dapat memanfaatkan pepatahku sebagai motivasi untuk memperjuangkan lebih keras lagi dalam mengembangkan usahanya dan meraih keberhasilan. Salah satu contohnya saja untuk inspirasi
kita sabui aja ada pengusaha rezeki, pengusaha muda nambah-nambah rezeki, nah memiliki usaha kopi di daerah Minangkabau. Awalnya usaha kopi yang dijalankannya mengalami kesulitan karena kalah bersaing dengan usaha kopi nan alah ado sebelumnya. Namun rezeki indak menyerah dan taruh berjuang dengan semangat tinggi. Rezeki mengambil inspirasi dari pepatah membangkit batang terendam dan mengembangkan usaha dengan cara nan lebih kreatif dan inovatif. Dirinya mulai mengombinasikan berbagai bahan dan teknik dalam pembuatan kopi sehingga menjadi kopi dan dijual memiliki cita rasa nambah beda dan menyedot minat pelanggan kopi. Sehingga dengan semangat pantang menyerah dan ketekunan dalam mengembangkan usahanya, Rizky akhirnya berhasil memenangkan persaingan dan dapat menjadikan usahanya menjadi sukses dan dikenal secara luas. Itulah contoh-contoh pengaplikasikan pepatah Minang membangkit batang terendam dan di segala aspek kehidupan bisa dijadikan sebagai motivasi, inspirasi dari pepatah tersebut. Bagi anak-anak muda ranah Minang nama rantau, pepatahku merupakan salah satu pijakan pedoman bagi perantau Minang agar supaya dalam perjalanan perantauannya selalu berjalan dengan lurus, karena niat dari meninggalkan kampung adalah untuk membangkit batang terendam, artinya merubah kehidupan ke arah yang lebih baik untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih baik di tanah perantauan untuk membangun kembali kampung halaman. Kesimpulannya, pepatah Minang membangkit batang nan terendam memiliki makna nan dalam dan dapat diaplikasikan dalam banyak aspek kehidupan. Pepatahku mengajarkan kita tentang nilai-nilai ketabahan, keberanian dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan mengambil inspirasi dari pepatahku, kita dapat menjadi lebih optimis dan bersemangat dalam mencapai tujuan dan meraih keberhasilan. Demikianlah Dusana Minang Mustika Jaya Kasadonyo, pembahasan tentang pepatah Minang nambah bunyi membangkit batang terendam. Kurang lebihnya ambo mohon maaf. Jika kurang tolong dosana tukwa, jika lebih sama-sama kita jadikan pelajaran. Ambo bukan orang yang cerdik pandai, ambo indah orang yang paham. Kritik dan saran selalu ambo tunggu dari Dusana Kasadonyo. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.